Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita yang baru bergabung tema kita menarik banget yaitu ibadah itu nggak harus selalu di atas sajadah. Dan sekarang kita akan menyaksikan sebuah tayangan judulnya adalah ini ibadah setiap hari bukan di atas sajadah. Ini dia. Oh Ustazah kalau kita lihat ya. Seneng ya. Tayangan istri yang Iya. mengabdi di rumah tangga, melayani suami, ngurus anak. Ini apa benar dikatakan ibadah yang gak harus di atas sejadah? Tapi pertanyaannya gini Ustazah, ada juga mungkin istri yang merasa, oh saya mau kerja bantu ekonomi suami. Nah ini dapat pahala juga gak yang besar? Silakan Ustazah. Allah, terima kasih Kak Dude, izin guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, ayo para istri mendekat, ini mendekat. Kenapa? Karena sekarang ini kita mendapatkan kabar gembira bahwa seorang istri apabila dia ikhlas melakukan kegiatan rumah tangga, mengabdi untuk keluarga, beresin rumah dari mulai pagi hari, dia melek mata sampai malam hari, kemudian dia berkegiatan membuat nyaman keluarga, itu termasuk amalan yang besar. Bahkan Masya Allah itu ibadah yang argo pahalanya berjalan. Jadi makanya dalam pernikahan itu dikatakan oleh baginda Rasul, orang yang menikah dia menyempurnakan separuh dari agama. Kenapa? Gampang cari pahalanya. Bagi seorang suami mencari nafkah insya Allah banyak pahalanya. Seorang istri nih yang di rumah aja dari mulai pagi sampai malam melakukan berbagai macam kegiatan, lelahnya ada, capeknya ada, bosannya ada. Tapi insya Allah kalau hati ikhlas maka insya Allah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun bagi seorang istri yang mungkin ingin keluar rumah untuk bekerja, untuk berkegiatan, maka itu pun bisa mendatangkan ibadah selama niatnya baik, selama tata caranya juga benar, mendapat izin dari suami. Yang paling penting adalah niat. Ya, segala sesuatu apabila kita lakukan dengan niat yang baik, maka pasti di balik semua itu ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan tergantung niatnya. Oleh karena itu bagi seorang istri kalau pengen mendapatkan ibadah yang panjang meskipun tidak di atas sajadah, kalau di rumah niatkanlah lelahnya, kegiatannya, menyamankan suami, memberikan makanan terbaik, nyetrika baju untuk rapih pakaian keluarga, bersih rumahnya. Niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala, maka argo pahala berjalan. Pun ketika seorang istri yang keluar rumah, bahkan dia menitipkan pekerjaan rumah dengan asisten rumah tangga, bisa kita mendapatkan pahala yang argonya pun berjalan. Niatin keluarnya mendapatkan rezeki untuk membantu suami mencari nafkah. Kemudian ketika kita mendapatkan rezeki kita bisa berbagi dengan keluarga, itu pun ternilai sedekah. Dan insya Allah kalau niat kita tidak dipalingkan dengan hal-hal keburukan, maka insya Allah kita sedang melakukan amal-amal ibadah. Yang penting nih kita seorang perempuan tetap harus menjaga diri kita. Meskipun sukses di luar, kerja di luar, tapi tetap memprioritaskan keluarga. Satu, kalau mau keluar izin sama suami. Izin suami. Kedua, perhatikan anak-anak pun juga dalam keadaan yang baik, terjaga makannya. Jangan sampai kita sukses di luar, berhasil di luar, tugas inti kita terabaikan. Insya Allah yang di rumah pahala, kita di luar pun juga dapat pahala. Masya Allah, jadi dalam rumah tangga tuh isinya pahala. Pahala semuanya. Argo berjalan. Argo berjalan, yang penting niatnya ikhlas baik. Yang penting niatnya ikhlas baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Ustazah Kodrun ada, Masya Allah. Jadi setiap hal dalam rumah tangga yang dilakukan Bu, waduh pahalanya besar tadi kata Ustazah ya. Baik, sekarang kita langsung ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, siapa yang mau tanya ke Ustadz? Bu, siapa yang mau tanya? Baik, sebelah sini ya. Baik, sebelah kanan saya, Ibu. Silakan Ibu. Nah, boleh ke tengah sini Bu. Ke tengah sini Bu, silakan sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Aminah dari Pakenjeng Garut. Mau bertanya pada Ustadz Syam. Ustadz Syam. Siap Ibu. Silakan Ustadz. Sini Ibu di tengah Bu, silakan.
Begini Ustadz. Gimana tuh? Saya tuh pernah bekerja, bukan pernah bekerja, tapi sering naktir teman-teman sama Wih, saya ya. alhamdulillah. Teman-teman saya naktir. Tapi karena manusia ya, saya itu sering kadang ya hati itu ingin balasan-balasannya Dari? dari teman saya itu. Ingin Oh. dibalas apa gitulah. Kadang-kadang balasan uang, balasan apa saja. Itu hati saya itu. Habis neraktir orang pengen ditraktir juga. gitu ya. Oh, pengen ada balasannya, Bu. Bagaimana Ustadz itu? Maaf ya, bagaimana Ustadz itu kita ini, hati kita ini. Menjaga hatinya maksudnya, Bu ya? Siap. Udah traktir orang, tapi ada harapannya. Ada hal-hal mau dibalas oleh orang lain. Baik, berarti berbuat kebaikan, berharap balasan, tapi bukan balasan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ibadah itu syaratnya sudah disampaikan guru kita tadi Ustadz Maulana, bukan hanya sesuai syariat yang dibawa Nabi, tapi juga harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita buka dulu dengan Al-Quran surah Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ayat ini atau surah ini berkenaan ketika Nabi SAW dicaci maki oleh orang-orang Arab pada saat itu. Orang-orang jahiliyah pada saat itu mencaci maki Nabi, dikatakan Nabi kahin, dukun, dikatakan Nabi majnun, mohon maaf orang yang tidak punya akal, dikatakan Nabi penipu, dikatakan Nabi orang yang kerasukan. Padahal Nabi berharap supaya orang-orang yang ada di sekitarnya ini menjadi baik semuanya. Subhanallah. Tapi apa jawaban Allah? Wa ila rabbika farghab. Kalau udah selesai tugasmu, berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Jangan berharap kepada manusia. Karena kadangkala kita ini pengen, enggak lah Ustadz, saya cuma pengen ngajarin murid saya supaya dia juga mau sedekah. Saya juga pengen ngajarin dia supaya jangan ditraktir mulu, sekali-sekali dia mentraktir. Kadangkala kita pengen orang lain juga ikutan ibadah. Tapi ternyata Allah tegur Nabi SAW dengan mengatakan, wa ila rabbika farghab. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada keluarga. Siapa sih yang didakwahi Nabi di Mekah itu? Siapa sih yang didakwahi oleh Rasulullah SAW pada saat itu di Mekah? Keluarganya sendiri. Lalu Nabi ditolak di Mekah, lari pergi ke Taif. Di Taif siapa? Keluarga juga, ditolak juga. Bukan hanya ditolak, subhanallah, dilempari batu Nabi SAW yang mulia. Tapi Allah katakan, wa ila rabbika farghab. Berharap itu hanya kepada Tuhanmu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul kebaikan-kebaikan. Ibu, kira-kira enakan dibalas sama manusia atau dibalas sama Allah? Enakan dibalas sama Allah. Mungkin kita berbuat baik kepada si A, melalui balasan Allah bukan si A yang membalas kita, tapi yang membalas kita B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lebih banyak lagi balasannya. Kalau berharap kepada satu orang, menutup pintu harapan kepada yang lain. Tapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bukakan pertolongannya lewat jalan yang lain. Ada orang subhanallah, dia bersedekah, pengen dibalas supaya disedekahin balik. Ternyata balasan Allah beda. Allah balasnya apa? Dikasih kesembuhan dari sakitnya, diterima doanya, dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharap balasan sama Allah itu jauh lebih baik dibandingkan berharap balasan dari manusia. Insya Allah. Jadi berharap tuh jangan sama manusia Ustaz ya. Sedikit Sama nanti Allah. balasannya. Makanya Bu, jelas ya Bu ya.
Kalau traktir aja Ustadz ya. Traktir aja udah. Gak usah mengharapkan nanti, wah ditraktir balik gak nih. Makanya jangan uang pokok dipakai mentraktir. Kelebihan-kelebihan. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam? Ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah yang balas ya. Masya Allah, kita dapat ilmu nih pagi-pagi. Dan sekarang kita langsung masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat? Ibu. Angkat tangan Ibu. Yang kanan udah, yang sebelah kiri sekarang ya. Baik Ibu, sebelah sini yang mau curhat tadi siapa? Nah Ibu silakan. Boleh ke tengah sini Bu. Oh ini atas dulu. Saya lihat di bawah Ibu, soalnya agak mirip wajahnya ya Bu ya, sini Bu. Ke Ustazah Kotrunada dan juga ke Ustadz Ya. Maulana. Silakan Ibu sini, sebutkan namanya dan apa yang mau dicurhatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boleh deketin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai Mariam dari Majelis Talim Al-Huriyah Garut. Mau curhat? Ya Ibu, mic-nya agak dekat. Mic-nya dideketin Bu. Ya. Curhat dong Ustadz. Iya, Ya Ibu. kami curhat. Suaranya lebih keras boleh Ibu? Mau curhat ke Pak Ustadz Maulana. Dan Ustaz Ustadz Zanada. Sanada. Ya, apa yang mau dicurhatkan? Saya suka berbohong ke cucu saya. Oh berbohong ke cucu, bohong apa? Tapi niatnya baik. Hmm. Karena cucu saya itu suka main HP terus. Main game. Sampai matanya itu mau merah gitu. Terus saya berbohong. Jangan main game terus. Kuotanya habis. Oh gitu. Dan lagi kamu kalau main HP terus dikirim ke nenek kamu di Bandung. Oh gitu. Tuh. Bu coba lihat Ibu nih. Ceritanya Ustadz jadi cucunya Ibu nih. Gimana Bu? Nih cucunya main HP Beneran terus. main game Bu, itu beneran main game. Main Pak game Ustadz terus. juga jangan main game terus. Itu kan ngasih contoh. Oh. Simpel Matanya udah dong merah katanya. tuh ya Bu ya. Nanti matanya merah. Gitu Bu, cucunya begitu ketakutan? Ya ketakutan. Baik, jadi pertanyaan Ibu gimana? Pertanyaannya adalah Boleh nggak orang berbohong untuk mengancam ataupun untuk kebaikan Ibu ya. Silakan Ustazah. Masya Allah ya, innamal a'malu binniat ya. Sering tuh ya kita denger ya Bu ya, bahwa semua tergantung dengan niat kita. Tapi kalau mulainya kita dengan berbohong, takutnya bohongnya jadi kebiasaan. Nanti si anak jadi tahu, nenek bohong, berarti bohong boleh dong. Nah itu secara tidak langsung mengajarkan kepada cucu untuk boleh berbohong. Oleh karena itu sampaikan saja apa adanya. Contoh misalnya, nah sudah cukup kamu main handphonenya sudah lama loh, sudah 1 jam, sudah 1,5 jam, nanti kamu buang-buang waktu sia-sia. Ayo segera mandi, ayo sholat. Artinya pendekatan kepada cucu kan sesuai umur. Cucunya berapa sih Bu umurnya? 4 tahun. 4 tahun berarti kan bahasanya gampang dimengerti misalnya ya. Udah ya, jangan main handphone lagi ya. Simpen handphonenya, kemudian yuk kita main sesuatu, cari kegiatan yang asyik, yang mungkin bisa mengalihkan perhatian dari handphone. Jadi kalau memang anak umur 4 tahun biasanya Kak Dude itu kan kalau Iya. kita ajak main dengan kegiatan-kegiatan yang lain bisa Seneng ya. bisa seneng gitu ya. Seru Jadi gitu. nah kalimat-kalimat nih bagi semua nih ya, jangan biasain, oh ini kan bohong demi kebaikan. Jangan mulai itu, takutnya nanti jadi kebiasaan. Nah jadi yang pertama kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, buat kegiatan yang mengasyikkan sehingga berpaling dari handphonenya. Dan yang ketiga, mungkin mereka itu nyontoh sama neneknya. Neneknya suka main handphone nggak Bu? Kadang Enggak. Penting aja. Oh yang Oh, yang penting penting aja. Iya jadi itu juga harus tuh ya kita lihat kalau anak kita kok main handphone terus. Kok cucu kita nggak berhenti dari main handphone. Mungkin meniru dari orang tuanya. Kita pun juga harus mengendalikan jangan terpancing dan jangan ketergantungan dengan handphone. Oh, jadi bohongnya itu jangan diteruskan Jangan gitu ya diterusin. Ustaz saya tuh. punya handphone? Ya punya. Ada gamenya di situ. Gak pernah main game. Nggak pernah main game ya Bu ya. Tapi dengerin dulu. Buat semuanya. Betul tadi kata Ustaz Sanada, jangan pernah berbohong. Meskipun tujuannya bagus. Karena bohong yang diperbolehkan untuk yang pertama adalah untuk mendamaikan, kemudian untuk penyelamatan diri. Yang ketiga untuk menyelamatkan orang ya.
ada orang mau dibunuh, ada ditangkap terus kita. Yang ketiga adalah berbohongnya suami istri untuk apa? Kebahagiaan. Dalam hal ini pendidikan yang paling penting kepada anak apalagi usia 4 tahun, 1 sampai 10 tahun itu usia jujur. Sebaiknya jangan diperlihatkan kebohongan, hati-hati nanti matanya merah, nanti kan aneh jadinya. Terus dia berkata itu main HP terus nggak merah matanya. Itu yang tidak main HP kok merah matanya kan? Nah, bisa jadi. Jadi jangan pernah menjadikan kebohongan itu pembolehan untuk menasihati orang, tidak boleh. Jadi jujurlah. Dalam keadaan apapun jujurlah. Apalagi betul paling bagus itu menasihati anak dengan praktek. Dengan keteladanan, dengan kebaikan. Jadi kalau begitu ibu jangan main handphone di depan anak. Kalau memang mau melarang anak main handphone, jangan main handphone di depan anak. Kenapa anak itu makan sambil main HP? Karena dia lihat orang tuanya makan sambil pakai HP. Kan begitu anak-anak. Anak-anak itu adalah peniru terbaik. Mumpung masih kecil, masih bisa diarahkan kepada kebaikan. Insya Allah. Karena anak itu bagaikan apa? Besi. Kalau besinya kecil, itu bagaikan kawat, masih bisa dibentuk. Tapi kalau udah gede, itu tiang listrik, susah dibentuk. Ya, jadi seperti itu. Masya Allah, jadi memberikan contoh tidak boleh bohong dan tadi ya Ustazah ya, Ya. diajak untuk hal-hal yang menarik gitu Yang Bu ya. menarik. Main segala macam ya usia 4 tahun. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Baik, dan jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan terus menggali tema kita yaitu ibadah nggak harus selalu di atas sejadah. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.